Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Anjarwati, NPM 1901010046 dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengertian Al-Qur'an menurut para ulama, kedudukan, keistimewaan, serta hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Baik, langsung saja masuk kepada pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, atau secara istilah, Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Terdapat perbedaan para ulama mengenai dari mana asal kata Al-Qur'an itu sendiri, sehingga para ulama terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok ulama yang pertama mengidentifikasikan bahwa asal kata Al-Qur'an diambil dari kata qoro'a, yaqro'u, dan qur'ana yang berarti bacaan. Kemudian, kelompok ulama yang kedua mengidentifikasikan bahwa asal kata Al-Qur'an diambil dari kata al-qur'u yang artinya mengumpulkan. Kelompok ulama yang ketiga mengidentifikasikan bahwa asal kata Al-Qur'an diambil dari kata qorona asyai bisyai yang artinya menghubungkan. Dan kelompok ulama yang terakhir, khususnya ulama Syafi'i, menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak berasal dari kata apapun, melainkan Al-Qur'an adalah nama dari kitab suci yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang berisikan ayat-ayat, di mana ayat-ayat tersebut saling berhubungan satu sama lain. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting di antara kitab-kitab Allah yang lain. Di antaranya, yang pertama yaitu Al-Qur'an sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Ya, karena kitab-kitab terdahulu kebenarannya sudah diubah oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, karena kitab-kitab terdahulu isinya masih belum lengkap, tidak selengkap Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an diturunkan untuk menyempurnakan dari isi-isi kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an bersifat universal, sehingga hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an berlaku secara umum, tidak untuk kalangan tertentu, dan berlaku dimanapun, kapanpun, serta kepada siapapun. Al-Qur'an memiliki berbagai macam keistimewaan. Di antaranya, yang pertama yaitu Al-Qur'an sebagai kitab yang paling sempurna. Kenapa Al-Qur'an dikatakan sebagai kitab yang paling sempurna? Karena dilihat dari kedudukannya tadi, Al-Qur'an sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dilihat dari segi isi dan hukum-hukumnya yang berlaku untuk semua orang atau bersifat universal. Kemudian keistimewaan yang kedua, Al-Qur'an selalu terjaga kemurniannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa Al-Qur'an akan selalu terjaga kemurniannya, tidak seperti kitab-kitab terdahulu yang isi-isinya telah dirubah oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Al-Qur'an memiliki keistimewaan dari segi penulisan. Nah, Al-Qur'an memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyaingi atau menandingi Al-Qur'an. Kemudian, Al-Qur'an memiliki komposisi kata yang seimbang. Contohnya, keseimbangan jumlah satu kata dengan lawannya. Misalkan al-hayah yang berarti hidup dan al-maut yang berarti mati. Keduanya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak masing-masing 145 kali. Masya Allah. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu Al-Qur'an sebagai penyejuk hati, dan siapapun yang membacanya terhitung sebagai ibadah. Selain itu, Al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang terakhir,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, di balik kesempurnaannya, Al-Quran memiliki hikmah. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Nah, alasannya yaitu yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad kuat hatinya dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian selama Al-Quran itu turun, Nabi Muhammad sering kali bertemu dengan Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril adalah salah satu penyemangat bagi Nabi Muhammad agar terus menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada umatnya. Kemudian sebagai penyemangat kaum-kaum muslim, karena pada zaman dahulu saat ayat Al-Quran turun, sahabat-sahabat Nabi sangat antusias untuk menyambut kedatangan ayat suci baru. Kemudian agar mudah dihafal dan difahami, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, agar para sahabat dapat memahami dan menghafalkan ayat Al-Quran tersebut. Jadi tidak diturunkan sekaligus. Jika diturunkan sekaligus, maka akan kesulitan untuk memahami dan menghafalkannya. Baik, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.